Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Irfan Gantara. Saya dari program studi manajemen bisnis syariah dari kelas MBSA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi singkat mengenai akuntansi biaya yang untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen Muhammad Imran SE MAK. Untuk materi pertama yaitu mengenai join product and by product. Sini langsung saja ke materinya. Join produk yaitu produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri proses manufaktur secara bersamaan menggunakan bahan baku. Sedangkan by produk ikutan keluar tapi nilai jual atau kuantitasnya jauh lebih rendah dari produk utama. Lalu berikutnya mengenai just in time. Just in time ini merupakan sebuah filosofi manajemen produksi yang berasal dari Jepang dan dikembangkan oleh Taichi Ohno di Toyota Motor Corporation. Filosofi ini didasarkan oleh keyakinan bahwa segala bentuk persediaan yang menumpuk adalah pemborosan, karena persediaan tersebut mengikat modal, memakan ruang gudang, dan berpotensi mengalami kerusakan atau kadaluarsa. Dalam konteks manajemen, just in time berarti bahwa bahan baku, komponen, dan produk jadi hanya diproduksi atau dipesan pada saat dan dalam jumlah yang benar-benar dibutuhkan. Lalu, materi berikutnya mengenai material controlling. Material controlling dalam akuntansi biaya adalah sistem pengendalian yang digunakan untuk mengawasi, mencatat, dan mengelola seluruh pergerakan bahan baku, mulai dari proses pengadaan hingga bahan tersebut digunakan dalam proses produksi. Dalam konteks akuntansi biaya, material controlling tidak hanya berfokus pada aspek fisik bahan, tetapi juga pada aspek pencatatan biaya yang melekat pada setiap pergerakan bahan tersebut. Lalu berikutnya ada labor controlling. Labor controlling atau pengendalian biaya tenaga kerja merupakan bagian integral dari akuntansi biaya yang bertujuan untuk mengendalikan efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja agar biaya yang dikeluarkan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output. Adapun labor controlling melibatkan upaya sistematis untuk pertama, untuk mengidentifikasi biaya tenaga kerja, kedua menetapkan standar biaya, ketiga memantau penyimpangan, dan yang keempat melakukan tindakan korektif. Lalu berikutnya mengenai factory overhead controlling. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang terjadi dalam proses produksi yang termasuk biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Dengan kata lain, biaya ini mencakup biaya-biaya yang langsung yang diperlukan untuk menjalankan pabrik, seperti biaya pemeliharaan mesin, listrik, penyusutan peralatan, biaya administrasi pabrik, biaya lain yang mendukung proses produksi namun tidak dapat langsung ditelusuri produk tertentu. Lalu berikutnya ada departementalisasi biaya overhead pabrik. Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), departementalisasi adalah proses pembagian suatu organisasi ke dalam satuan-satuan kerja atau departemen berdasarkan fungsi, wilayah, produk, maupun pelanggan. Dalam akuntansi biaya, pengertian departementalisasi memiliki cakupan yang lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan pengelompokan biaya overhead pabrik ke dalam departemen atau pusat biaya tertentu. Baik, selanjutnya mengenai sistem biaya standar. Sistem biaya standar merupakan metode penentuan biaya yang dilakukan sebelum proses produksi berlangsung. Dalam sistem ini, perusahaan menetapkan biaya standar biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dianggap paling efisien dalam kondisi operasi normal. Tujuan dari biaya standar: pertama, sebagai alat perencanaan biaya, kedua, sebagai alat pengendalian biaya, ketiga, menilai efisiensi operasional perusahaan, keempat, membantu penyusunan anggaran, dan yang kelima, menentukan atau mendukung pengambilan keputusan.
Baik, itulah dia materi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.